warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juru Bahasa Pasti, nomor absen 16 dari kelas 11 TK 1. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu remote access. Pada video yang sudah lumayan lama sebelumnya, kita sudah pernah belajar mengenai apa itu kabel konsol. Nah, jadi di sini kita akan mengingat lagi. Jadi teman-teman, kabel konsol ini merupakan satu dari beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan remote access. Di sini saya akan mencoba memasang PC, ya. Lalu saya akan hubungkan dengan menggunakan kabel konsol. Nah, setelah kedua, lanjut kita masuk ke kabel konsol. Nah, bagaimana cara kita melakukan remote access menggunakan kabel konsol ini? Pertama kita buka PC-nya saja, ya. Lalu kita ke desktop dan pilih ke terminal, lalu langsung masuk. Di sini kita langsung masuk ke, maksudnya kita bisa langsung melaksanakan remote access-nya, teman-teman. Dan langsung bisa nih, bisa dilihat. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan membahas bagaimana. Oh ya, maaf sebelumnya. Jadi selain kabel konsol ini ada beberapa alat atau server yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan remote access. Karena kabel konsol ini memiliki kekurangan, yaitu panjangnya hanya sampai 3 meter. Jadi apabila kita ingin meremote access dengan jarak yang lumayan jauh, kita tidak bisa menggunakan kabel konsol. Maka dari itu ada cara lain, yaitu yang pertama dengan cara telnet dan yang kedua dengan cara SSH. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas, selain membahas kabel konsol tadi itu, cuma membahas bagaimana cara mengkonfigurasi telnet dan juga SSH di sini, di router, lalu ke PC-PC dan di switch juga. Oke, di sini saya menggunakan topologi, yaitu topologi yang sebelumnya ada di video sebelumnya, yaitu topologi soal industri. Nah, langsung saja teman-teman kita praktikkan bagaimana cara mengkonfigurasi telnet. Kita konfigurasi telnet terlebih dahulu di router. Masuk ke mode privilege, lalu masuk ke mode global configuration. Lalu di sini kita masukkan perintah, yaitu line FTY 0. Baik, jadi kita pakai tanda tanya dulu ya. Tanya. Oke teman-teman, jadi perintah atau komen line FTY ini itu fungsinya untuk memberitahu atau menjelaskan bagaimana maksudnya berapa banyak PC yang bisa mengakses remote access yang kita buat di sini, untuk telnet yang kita buat di sini. Jadi di sini saya akan menggunakan maksudnya ada 2 PC yang bisa saya gunakan di sini. Dan FTY. Lalu selanjutnya kita masukkan passwordnya. Passwordnya saya akan menggunakan password yang simple saja, yaitu 1, 2, 3. Kalau kita ketikkan login, di sini kita juga ketikkan perintah transport input. Nah, jadi untuk komen untuk perintah transport input ini tuh fungsinya untuk memberitahu atau menjelaskan kita mau membuat server apa, server untuk remote access-nya itu. Jadi kan tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ada 2, yaitu yang pertama telnet dan juga SSH. Jadi jika kita mau langsung berduanya, kita pakai perintah all atau artinya semua dalam bahasa Indonesia. Dan apabila mau telnet saja ya masukkan telnet, dan apabila mau SSH ya masukkan SSH, seperti itu teman-teman. Untuk pertama-tama ini kita kan di sini mau pakai telnet terlebih dahulu, jadi kita masukkan perintahnya telnet. Selesai. Oke, sudah, kita akan coba praktikkan di PC satu saja di sini. Kita maaf, ya benar deh. Desktop, lalu kita masuk ke telnet. Ya, di sini kita pilih ke telnet, lalu IP-nya kita bisa pakai IP default VLAN yang sudah kita buat. Bisa apa saja, ya. Bisa apa saja mau. Kan kita ada 5 VLAN dengan IP yang pertama 10.10.10.1, 0, lalu yang kedua 20, yang ketiga 20, 40, dan juga 50. Nah, pilih IP default atau gateway-nya yang VLAN berapa saja bisa. Ini saya mau coba pakai VLAN 10, yaitu gateway-nya 10.10.10.1. Kita connect. Masuk ya. Di sini kita masukkan passwordnya itu 1, 2, 3. Betul. Di sini kita bisa atau kita berhasil masuk ke mode yang paling pertama. Lalu kita masukkan lagi ke mode privilege. Lalu password set. Kenapa? Ini artinya kita belum bisa masuk ke mode privilege karena kita belum memasukkan passwordnya atau belum membuat passwordnya. Dan bagaimana cara membuat passwordnya itu? Pertama kita masuk ke sini dan kita berikan perintah enable secret, dan passwordnya saya buat yaitu 2279. Enter. Coba kita kembali lagi di sini. N 79. Nah, sini kita berhasil masuk ke mode privilege. Nah, kita sudah bisa melakukan konfigurasi di sini. Dapat akses untuk telnet sudah berhasil. Oke. Tapi teman-teman, ada satu masalah di sini, yaitu telnet ini kan hanya membuat tadi kita hanya membuat password yang mana artinya apabila hanya password saja itu kurang aman atau kurang secure. Tapi bukan berarti telnet ini tuh tidak bisa membuat username juga. Kalau misalnya ada username-nya kan pasti lebih aman ya. Nah, di sini tadi kan kita hanya baru mengkonfigurasi passwordnya saja. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi itu juga username juga supaya telnet kita lebih aman. Untuk perintahnya kita masukkan yaitu kita pertama masukkan FTY ini dulu ya. FTY 02
Lalu sini kita masukkan perintah yaitu username yang akan kita buat. Saya akan membuat Girly dengan password 2279. Sudah, selanjutnya kita masuk, sudah masuk ya di sini. Lalu kita masukkan perintah login lokal. Teman-teman, jadi kalau teman-teman notice sebelumnya pada saat kita hanya mengkonfigurasi password itu kita tidak menggunakan perintah login lokal, melainkan hanya login. Nah, kenapa? Karena kita hanya mengkonfigurasi password pada saat itu. Nah, apabila kita mau mengkonfigurasi username juga, kita pakai login lokal seperti itu perintahnya. Lalu kita masukkan perintah transport input telnet. Ini selesai. Ini kita coba lagi ke salah telnet ya, kita masukkan telnetnya, lalu kita IP-nya coba kita ganti ya pakai ini 1 connect. Username tadi kita pakai internet pakai Girly, lalu passwordnya and passwordnya kita pakai 123 Oke, seperti ini teman-teman sudah bisa kita melakukan konfigurasi username dan juga password untuk telnet. Jadi seperti itu cara mengkonfigurasi telnet di Cisco Packet Tracer. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai SSH server. Oke, kita tadi sudah masuk untuk kita masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan perintahnya yaitu crypto. Oke. Generate RSA. Nah, di sini kita awalnya itu kita disuruh membuat nama dulu teman-teman. Nah, tapi tadi kan saya sudah membuat ya. Ini di sini Girly sudah jadi. Maaf. Lalu kita untuk membuat namanya itu kita masukkan perintah hostname Girly. Seperti itu. Nah, setelah hostname Girly jadi kita ke RSA dan kita akan membuat domain name-nya. Domain name-nya di sini kalian belum buat. Kita masukkan saja ya. Untuk perintahnya IP domain name kita buat itu saya membuat girlysalsa.it.com. Setelah itu kita masukkan lagi perintah crypto-nya. Sini kita disuruh memilih kunci modulnya berapa. Nah, saya akan pakai 4. Oke, sudah selesai. Jadi kita masuk ke konfigurasi SSH. FTY 02 enter. Ya. Lalu selanjutnya kita masukkan transport input SSH. Oke, di sini sudah selesai. Ini kita akan cek di misalnya di sini ya. Kita ke desktop. Kita masuk ke telnet SSH ini. Kita masukkan hostname-nya, yaitu kita misalnya pakai 40.40.40.1. Lalu username-nya yaitu Girly. Connect. Maaf teman-teman, ini ada yang salah. Coba kita copy si lainnya di sini. Kita desktop. Masukkan perintahnya yaitu 10 titik aja seperti itu 1. Dan di sini kita kiri. Coba kan passwordnya dan 2279 passwordnya kalau Girly. Kita masuk ke mode privilege, passwordnya 2279 Girly. Kita coba. Oke, ini untuk SSH server sudah jadi teman. Jadi begitu dia cara melakukan konfigurasi SSH, dan sebelum juga kita sudah belajar cara mengkonfigurasi telnet. Lanjutnya saya akan beritahu kalian bagaimana cara melaksanakan melakukan konfigurasi IP di switch. Pertama kita masukkan ke switch. Saya di sini. Nanti selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi IP di switch. Oke, langsung saja kita masuk ke mode configuration. Lalu kita membuat VLAN terlebih dahulu, yaitu VLAN 10. Ini kita masukkan IP address-nya. Mau kita buat address-nya yaitu saya akan buat itu 10.10.10.99 dan setelah kelas 255.255.255.0. Oke, sudah. Kita buat IP default kita-nya juga, yaitu saya mau buat 10.10.100 deh. Ini ada salah ya. Bentar. Oke, langsung kita exit.
kita buat VLAN 20. Maaf, kita nggak masuk ke mode untuk configuration. Enter VLAN 20. Ini kita masukkan IP-nya, IP titik 20.20.20.99 dengan segmentasinya jangan lupa 0. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah default gateway-nya, yaitu saya memasukkan 20.20.20.100 saja. Penting. Jadi kita cek visual IP int VLAN brief. Oke, sini. Dan 10 sudah kita buat ya. Ini VLAN 10, VLAN 20 sepertinya sudah up. Dengan IP 10.10.10.9 dan yang ke 20 20.22.20.99 dan terus up semuanya. Oke, selesai untuk dia bagaimana cara mengkonfigurasi IP di switch. Oke teman-teman, lanjut kita mau konfigurasi SSH di switch. Sebenarnya kita kan tadi sudah membuat IP ya. Hosting. Lalu pertama kita akan membuat namanya dulu, itu host. SW host name misalnya. Selanjutnya kita mau buat IP domain name yaitu sw valsta.id.com. Maaf teman-teman, typo domain. Nah, selanjutnya kita untuk konfigurasi SSH-nya sama ya seperti sebelumnya, yaitu perintahnya crypto generate SSH. Itu udah keluar. Oke, setelah itu kita lanjut lagi membuat username ya, yaitu Kirli1 misalnya, dan passwordnya sama saja biar mudah ingat, Kirli1. Sudah enable. Selanjutnya kita pakai line FTY 02. Jadi kita buat aktifkan transport input SSH. Dan ya kita login lokal. Nah, kita coba teman-teman ke desktop, lalu ke misalkan IP-nya tadi kita 10.10.10.99, lalu username-nya Kirli1. Coba. Coba dulu yang lain. Ini kita pakai beneran ya. Satu. Oke, kita masukkan passwordnya. Kirli1 dan Kirli1. Oke, kita belum membuat password untuk ini enable protection-nya. Masukkan dulu enable secret sama aja ya, Kirli1. Sekarang kita coba balik dan Kirli1. Teman-teman, jadi ya untuk praktek membuat SSH di switch. Sekian video kali ini. Tadi kita sudah belajar yang pertama yaitu mengenai kabel konsol, remote access mengenai kabel konsol, lalu cara konfigurasi akses telnet di router, SSH di router, lalu cara membuat IP di switch, dan terakhir cara konfigurasi SSH server di switch. Nah, ini itu dia materi kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.